Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, hari ini saya pengen eh, review atau bukannya tepatnya bukan review, saya bikin tutorial ya bagaimana nyeting sebuah termostat kontrol atau pengatur suhu yang Tukura rakit dari STC 1000 Plus ya. STC 1000 Plus. Kalau STC 1000 Plus kan modulnya cuma segini, kemudian kita rakit dalam box seperti ini, jadi ada colokannya, enak, sudah dirakit. Nah, di sini juga ada mode kabel powernya, jadi kita tinggal nyolok ke sumber ya, kemudian ini adalah kabel sensornya suhunya atau termostat sensornya. Nah, kemudian ini spesial tambahannya adalah bypass. Jadi tombol bypass ini adalah seperti gini fungsinya. Kalau kita pengen ngetes nih, suhunya belum tercapai yang kita inginkan, kita bisa nyalakan bypassnya ini. Maka outputnya sudah pasti langsung nge-bypass dari input ke output, jadi langsung on ya. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi kalau kita sulit mensimulasikan antara eh, hidup dan matinya, maka kita bisa tes dengan tombol bypass. Nah, sebenarnya kita buatnya dari seperti ini idenya ya, dari yang seri model portable ini SKW 2001. Jadi ini adalah sama model colok ke listrik, colok ke sumber seperti ini ya, sumber seperti itu. Nah, ini kan belum hidup nih jongsor yang sebelah sini. Sini ya. Ya ini seperti ini, kebaca ya. Pembacanya juga kadang nggak sama, ini di atas kebaca 32, yang atas 34. Nah, kemudian coloknya ke sini ya. Nah, prinsipnya hampir sama, cuma ini kan nggak ada tombol bypassnya, nggak ada juga on off-nya. Kalau ini kan ada on off-nya ya, kalau ini ada on off-nya. Jadi ada spesial, ada on off-nya, ada bypass-nya, dan colokannya modenya lebih heavy duty. Jadi ada tutupnya yang dimana lebih tahan debu dan tahan cipratan seperti itu. Kalau ini kan model seperti ini. Oke. Jadi ini kita buat STC 1000 Plus ini lebih baik. Jadi manualnya ada seperti ini, nanti bisa dibaca ya dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang agak membingungkan dibaca manualnya ini. Kita pun belajar ini cukup lama ya, gimana cara settingannya. Jadi seperti itu. Makanya saya perlu membuat tutorial supaya nanti mudah dipahami. Jadi pertama adalah ini adalah tombol untuk menyalakan sistemnya. Jadi kita nyalakan ya. Oke. Seperti ini kita ada buat dua. Nah, kita nyalakan sama seperti itu, udah posisinya nyala ya. Posisinya nyala walaupun nggak di bypass karena sudah memenuhi syarat dalam heating. Nah, kita coba dinginkan sedikit aja ya. Mungkin sampai 30 ya. Nah, mati ya. Kondisinya mati seperti itu. Bagaimana cara settingnya? Cara settingnya adalah dia otomatis ya, bisa bernyala sebagai cooling. Kalau ini kan LED-nya mati ya, cool dan heat-nya mati, artinya dalam posisi dia memang tidak dalam mendinginkan atau tidak dalam posisi memanaskan. Nah, ini suhunya. Nah, kalau cara settingnya memang ini agak tricky ya. Jadi pertama ada di sini ada tertulis F1, F2 sampai F4. Nah, menurut saya ada salah satu poin yang penting ya di compression delay ini. Kalau misalnya kita memahami settingannya, ini kan ada 1 sampai 3 menit. Ini defaultnya adalah 3 menit. Nah, ini kalau kita nggak nolin, kadang-kadang kita udah mencapai kok nggak nyala-nyala. Nah, itu karena ada di delaynya 3 menit. Maka ini saya nolkan ya. Cara settingnya seperti ini. Ini adalah power tadi udah jelas ya. Kemudian ini S ini adalah tombol setting. Jadi kita tekan. Nah, kemudian kita tahan. Ini kan F1 nih. Nah, kalau kita mau mengubah settingannya berapa, kita tekan lagi. Nah, ini 30. Kita tahan ya. Nah, maka dia akan kita bisa naikkan dan turunkan. Seperti ini. Nah, sorry. Ini kalau setelah F1, tekan lagi sekali. Nah, kemudian bisa dinaikkan, turunkan. Sambil ditahan S-nya ya. Jadi 30 derajat. Seperti itu. 30 ini adalah batas ya, batas atas dan batas bawah sekaligus, batas atas sekaligus batas bawah. Dimana ketika dalam mode seperti ini, ini kan modenya mendinginkan ya, jadi dia akan hidup di kemudian satu lagi ya, kemudian di batas ada namanya batas value-nya, ada ini 0 sampai 10 derajat Celcius, dimana
itu adalah batas kita mencapai, ya F2 ya, berarti F2 itu kita tekan F-nya, kemudian tekan F2, kemudian kita setting. Nah, ini ada 5. 5 itu artinya, nah kalau mau rubah gini, kalau mau rubah tekan S, tahan, angkat 2, lepas, tekan lagi dikit. Nah, ini tahan lagi, terus kita turunkan nih misalnya. Nah, sedikit nih. Ini saya tahan agak. Nah, ini sorry. F2-nya berapa tadi? Nah, tekan, tahan. Nah, 4,6 ya. Rada posisinya kehalang video jadi agak. Nah, ini kan 30 F1 ya. Nah, kita lepas dulu backnya itu pakai ini. F2 tekan. Nah, ini kan kita ubah jadi 4 ya misalnya. Nah, dia udah tercapai. Tercapai artinya dia karena ini 34 ya. Kita turunkan dulu. Mudah-mudahan paham ya. Ini akan mati di 30 nih. Mati di 30 ya. Mudah-mudahan paham ya. Batasnya adalah 4 derajat. Karena itu tadi ada membingungkan. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau dia akan nyala di 34. Nah, karena saya ubah tadi 4. Nah, itu akan nyala di 34. Ini adalah fungsi pendinginan. Ini kan nyalanya cool ya, fungsinya pendinginan. Jadi kalau mencapai 34, dia akan nyala, dan mencapai 30, dia akan mati ya. Nah, ini pun bisa dibalik ya. Jadi kalau saya dinginin terus ini seperti ini, kan mati ya. Tapi kalau saya dinginin terus dia akan hidup lagi di 26 berarti isinya nih. Tuh, dia akan hidup di penggunaan. Jadi dia berbalik fungsinya, sekarang menjadi pemanas. Ketika dibalik di 20, dia akan hidup. Nah, ini fungsinya kalau pemanas itu buat kalau di penetasan telur ya. Penetasan telur seperti itu. Jadi 30 sekarang akan mati. Kan terbalik ya. Nah, itu dia 30 akan mati. Ya, dan kalau kita panaskan terus, dia akan nyala di Nah, dia akan nyala di situ. Dia akan nyala di 35. Jadi fungsinya terbalik ya. Jadi kayak semacam bolak-balik gitu. Jadi ini adalah cool dan heatnya itu secara otomatis, nggak ada pemindahannya. Seperti itu. Ini kalau misalnya kita matikan lagi dulu ya di 30 biar di posisi ambang ya. Nah, kita posisi ambangkan dulu ya. Seperti itu. Sekarang setting tadi F3-nya F3. Jadi F3 maka caranya adalah ini suhunya 30,3 jadi belum nyala ya. F3 itu pertama kita tahan nih. Tekan S. Kita tahan 1 2 3. Kemudian kita lepas, kita pencet lagi. Nah, itu 0. 0 itu artinya 0 menit. Jadi kalau kita seperti itu delay-nya. Jadi seperti itu F3 bukan derajat. Atau derajat ya. Di sini tulisannya F3 itu menit ya, bukannya derajat ya. Nah, kalau F4 itu buat calibration value. Jadi maksudnya gini, kalau ini terbaca 33, tapi suhu sekarang harusnya ini bukan 33, ini 35. Nanti ditambah di F2-nya nih, tambah 2. Nah, seperti itu buat calibration value-nya. Tapi ini kita anggapnya sesuai lah, 33,3, ini 33,6. Sama lah ya, suhu nyurangan. Seperti itu, kalau ada perbedaan bisa dikalibrasi. Nah, kira-kira mudah-mudahan paham ya dari situ ya. Nah, ini kalau misalnya nih, ini kan posisinya diambang nih, kita pengen hidupin. Oke, hidup lagi nih ya, kita matiin. Nah, ini kan posisinya sedang mati nih, sedang mati. Tapi kita pengen, pengen hidup, pengen ngetes nih pompa nyala nggak? Nah, ini fungsi bypass seperti ini. Nah itu nyala, meskipun ini nggak memenuhi kriteria. Itu adalah fungsi bypass. Nah, kalau nanti dia akan nyala di, kalau posisinya kan settingan kita 30 ya, dia akan nyala di 34 atau akan nyala di 26. Seperti itu. 30 itu ada titik tengahnya. Bisa jadi heat, bisa jadi cool. Seperti itu. Gampang-gampang susah ya. Jadi kuncinya adalah tekan S-nya itu ngatur, kemudian pilihan menunya F1, F2, kemudian tekan lagi sesaat, kemudian untuk ngatur, baru bisa diubah value-nya. Nah, kalau udah selesai back-nya ini pakai ini, atau dibiarkan aja sepersekian detik, dia akan balik lagi. Ini adalah normalnya suhu terbaca. Jadi kalau kita mau lihat suhu pengaturannya, tekan
S, kemudian tekan ini ya. Nah, ini kan S terus kemudian bikin F1. Nah, itu S, kemudian tekan lagi. Nah, itu. Tekan S, nampil menunya, tekan lagi S. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Ini kan S, F1, tekan lagi S. Nah, muncullah di gadget. Nah, kalau kita mau lihat settingan S2-nya, maka tekan lagi S, tekan F2, tekan lagi S, maka keluarlah perbedaannya. Mau F3 juga sama, tekan S, naikin, 3, tekan lagi. Nah, itu perbedaannya 0 menit. Nah, seperti itu. Delay-nya. Nah, itu mencapai ya, mencapai lagi 4 derajat. Seperti itu. Nah, seperti itu ya kira-kira. Mudah-mudahan sih jelas ya. Kalau tadi saya nonton video-video di YouTube, berapa kali masih bingung. Akhirnya kita coba-coba lagi seperti itu. Akhirnya ketemu juga di menunya. Ini agak membingungkan karena ya seperti itulah derajatnya. Kira-kira seperti itu. Dan ini fungsinya nanti kita buat, karena buat ngatur apa namanya di greenhouse, maka kita fungsinya sebagai cool. Jadi kita titik tengahnya aja diaturnya mau berapa derajat, dia misalnya 28 derajat bisa, atau 30 derajat bisa. Nah, seperti itu. Ini cool. Nah, ini pompanya pompa pendorong. Jadi ada adaptor. Nah, saya kira sih mudah ya kalau udah paham ya. Kalau udah belum paham. Jadi banding ini sudah pernah saya review juga yang ini. Seperti yang ini udah sempat saya di channel Tukura TV juga. Nah, kalau yang ini adalah rakitan dari Tukura, di mana nanti kabel powernya ini, kabel pemanjangnya ini kita bisa panjangkan sesuai kebutuhan kita ya, sesuai kebutuhan kita. Jadi sensor nanti kita deketin. Sebenarnya kabel sensornya juga bisa dipanjangkan, ditambah kabel-kabel biasa, nanti disambung aja dua kabel ini. Tapi kalau dipanjangkan, ya usahakan kabelnya nggak tipis-tipis banget ya. Jadi nanti bisa dipanjangkan, nanti misalnya pompanya agak jauh, suhunya kita taruh di mana, seperti itu. Jadi ini bisa menampilkan secara real time, dia akan menampilkan suhu terbaca di tempat yang membacanya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan video singkat ini jelas ya. Kalau nggak ada, kalau masih ada kurang jelas bisa komen. Jangan lupa like dan subscribe dong Tukura TV. Mudah-mudahan biar kita tambah semangat lah bikinnya. Kita akan terus bikin video-video yang lagi yang bermanfaat. Jadi ini fungsinya bisa buat heater atau pemanas, di mana fungsi buat seperti penetasan telur ataupun buat greenhouse sebagai pendinginan. Seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu di video Tukura TV. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.